Jadi bias gue itu adalah Kim Taehyung. I'm a good boy. Itu adalah ultimate bias gue. Tapi sebenarnya kenapa gue suka sama V? Kenapa? Hai guys, welcome back to my YouTube channel again. Sampai kita di episode keberapa ini ya? Lupa deh. Pokoknya di chapter 2 sebelumnya kita isinya film pendek ya dan seputar perhoror-hororan. Sekarang hidup gue udah gak horor lagi karena hidup gue udah penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Sejak 7 bulan lalu gue mengenal yang namanya BTS ya. Jadi sekarang tuh gue lagi gak bisa bikin film-film yang serem-serem karena hidup gue tuh gak ada serem-seremnya sama sekali di dalam detik-detik ini gitu loh ya kan. Jadi welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa teman-teman sebelum menyaksikan tayangan ini, subscribe, like, and comment. Subscribe itu gratis, jadi langsung aja jeder di subscribe, oke? And di episode kali ini masih seputar perkenalan gue di dunia per BTS Armyan aja ya, gitu. Sekali lagi, ini bukan BTSpedia, bukan Bangtanpedia, jadi I can be right, I can be wrong, karena seriously I'm just a baby army. There's so many things I still don't know about them. Dan I just share you what I feel tentang mereka. Jadi kita pasti punya meaning dan punya perasaan yang beda-beda ya sama BTS gitu loh. Tapi it doesn't mean ada yang benar atau ada yang salah sih. Sebenarnya kayak ini cuma the color of our feelings aja. It will be even more beautiful kalau kita semua bisa saling sharing rasa. Kalian dapetnya rasa apa sih gitu dari BTS kayak gitu-gitu. Aku senang banget baca-bacanya di komen. Only if you guys want to share me and share us gitu. Oke? Nah, di episode kali ini masuk ke episode kedua deh kayaknya ya. Perkenalan aku as BTS Army masih di fase perkenalan ini. Aku pengen ceritain tentang bias aku. Oke, kalau teman-teman di Instagram udah pada tahu ya. Jadi bias gue itu adalah Kim Taehyung. I'm a good boy. Itu adalah ultimate bias gue. Tapi sebenarnya kenapa gue suka sama V? Kenapa dulu ya? Ya of course karena dia perpaduan antara manusia dan Pegasus. Mungkin malaikat dan Pegasus. Perfect. Gue rasa dia bukan manusia dari bumi, dari planet bumi, ya kan? Nggak cocok jadi manusia. Kita lagi foto bareng-bareng kalau nggak percaya. Perfect. Ini adalah bias gue. Dia seganteng itu. Gantengnya tuh kayak undescribable. Oh, not to forget, tahun 2022 ini dia mendapatkan World Calling as most handsome man in the world. Orang paling ganteng di dunia nomor 1. Jadi udah pasti lo semua gak heran kenapa gue bisa jadiin dia sebagai ultimate bias gue. Not only that, sebenarnya gue suka banget sama Kim Taehyung itu karena kepribadiannya dan personality-nya. Baru aja kita baca ya di Universe Magazine, si Kim Taehyung bilang dia tuh nggak cuma pengen nunjukin 1-2 personanya dia, tapi dia pengen keluarin dan kasih lihat kita semua persona yang dia punya. Karena it's true that menurut gue Kim Taehyung itu punya banyak banget persona. Ya, salah satu hal yang bikin Kim Taehyung unik menurut gue karena dia itu nggak cuma kayak kan ada ya misalnya ini ada orang yang dia tahu dia ganteng seksi gitu loh. Nah dia tuh cuman akan ganteng dan jadi seksi aja gitu loh, kayak ya udah ya nih gue at all times dia akan berusaha se-cool itu gitu loh, kayak bukan berusaha sih, mungkin ya emang karena orangnya ganteng banget jadi pembawaannya gitu. Tapi kalau kita bicara tentang Kim Taehyung, ya dia dibalik dengan kegantengannya, kita jangan sampai melupakan kebobrokannya dia juga yang tidak kalah hebohnya dengan kegantengannya. Jadi gue all package sih, nggak cuman how does he look, tapi juga semua personanya dia, semua karakter dan personality yang dia punya,
musikalitas yang dia punya, sampai ke bobrok-bobroknya, gue cinta banget sama Kim Taehyung gitu. Kebetulan selera musiknya dia juga nggak terlalu beda jauh sama gue. Dia yang suka classical music dan suka jazz dan suka segala sesuatu yang terdengar sangat menenangkan, itu juga kebetulan musik yang gue suka gitu loh. Jadi kayak banyak banget sih kesamaan antara gue sama dia. Especially kalau bahas mengenai karakter, gue tuh sama dia kayaknya banyak relate-nya. Gue ngerasanya ya, kan tapi kita kalau suka sama orang tuh sebenarnya itu adalah gambaran dari karakter kita sendiri. Katanya gitu, percaya gak sih? Jadi kalau misalnya kita suka nih sama dia, karena sebenarnya kayak ada something yang relate antara kita sama dia. Katanya gitu ya, katanya, I don't know. Tapi emang kayak gue tuh gimana ya, gue ceritain Kim Taehyung tuh. Gue suka bagaimana dia bagaimana cara dia yang sangat unik dalam menunjukkan empati, simpati, dan rasa sayangnya dia ke ARMY, ke member, ke orang-orang yang penting di sekitar dia gitu loh. Gue suka dan kagum gitu loh sama cara dia. Dia banget sih ngomongin Kim Taehyung, unik banget maksudnya. Somehow dia tuh selalu kayak pengen, menurut aku ya, somehow dia tuh kayak selalu pengen orang tahu apa yang dia lakuin gitu, apa yang dia kerjain. Tapi there's so many times dia tuh there's so many times dia tuh misterius. Jadi dualitasnya Kim Taehyung ini loh yang kayak bikin gue kayak pusing gitu, acak-acakan, dan kayak ini orang maunya apa sih, kayak gitu loh. Jadi kayak sensasi gregetan kayak gitu yang bikin gue tuh jadi makin suka sama si Kim Taehyung. Dan di karakter dia yang kayak gitu, yang banyak dualitasnya, yang membingungkan, yang bikin gregetan, yang tapi juga kayak bikin melongo ya, dan segala macamnya itu dijahit atau disatukan dengan look dia yang kayak gitu. Kayak itu tuh istilahnya badan dan jiwa tuh nyatu. Emang mereka tuh ditakdirkan untuk gitu loh. Nah itu terus what else apa lagi ya yang bikin gue suka sama Kim Taehyung tuh. Gue juga suka banget sama Kim Taehyung karena video-video gue waktu gue nontonin bagaimana dia sangat respect dan love his family gitu. Itu juga hal yang bikin gue merasa sangat tersentuh dari seorang Kim Taehyung gitu. Maksudnya kita kalau ngelihat dia tuh, dia sebenarnya kayak lebih cocok jadi orang yang kayak cuek gitu nggak sih, kayak orangnya pasti urakan nih, kayak cuek gitu kan. Ini nggak sih kayak Kim Namjoon juga kan, waktu awal pertama kali ngeliat dia juga bilang ini anak bakalan susah diatur nih gitu kan. Si Aren kan ngomong gitu kan, tapi ya emang benar gitu loh, he looks like that gitu loh. Tapi ternyata dibalik dia yang kayak begitu, it's just this family man gitu, yang love his family so much and put his family first gitu. Itu juga hal yang bikin aku makin jatuh, terperangkap, tersasar, dan tersesat di dalam kebiasaan barbarnya Kim Taehyung. Kayak gitu ya, udahlah ya. Tapi ya kita semua pasti punya alasan masing-masing, dan mungkin kalau alasan kita menyukai Kim Taehyung sedikit banyak itu rodo mirip ya nggak sih ya, karena emang gak Kim Taehyung gitu. I don't know about you. Kalau kalian please banget tulis di komen kenapa kalian ngebiasin Kim Taehyung. Mungkin ada hal-hal yang aku lupa ucapin di sini, teman-teman bisa baca di komen ya. Tapi ngomongin soal Kim Taehyung, aku punya perjalanan tentang bagaimana aku ngebiasin Kim Taehyung. Jadi awalnya sebenarnya my first bias, my first love itu adalah Kim Namjoon. RM is my first love. He is my first bias gitu. Kenapa aku bisa suka sama Kim Namjoon? Karena di rumah, ya itu aku pernah cerita ya, di rumah yang suka duluan sama BTS yang jadi ARMY duluan itu my mom, which is my mom itu selalu ngomongin Kim Namjoon, selalu ngomongin RM tentang bagaimana dia sangat cerdas, IQ-nya sangat tinggi, dia sangat dia dengan semua keunggulannya. Gue rasanya kalau ngomongin Kim Namjoon cuma pengen di respect aja sih, karena wow, he is literally
everything. I put respect so much ke Kim Namjoon because if we can remember, maybe there's no BTS if there's no RM, ya nggak sih? Jadi kayak I put so much respect to this guy, banget. Nah, my first love itu awalnya adalah Kim Namjoon, ya nggak? Di awal-awal gue nontonin video-videonya BTS tuh gue suka banget sama Kim Namjoon, gila ya dia pintar banget gitu loh kan. Setiap kali dengerin dia speech apa segala macam, gue tuh terpesona, terkesima. Ini awal banget gue masih cari tahu tentang BTS. Jadi gue emang kayak nggak terlalu merhatiin yang lain gitu loh, karena yang sering gue dengar adalah tentang RM atau Kim Namjoon gitu loh. Jadi gue memang di semua video itu gue hampir kayak merhatiin dia doang gitu loh, gue nggak sempat merhatiin yang lain gitu ya. Dan di semua video yang ada di YouTube, setiap kali kita denger dia kasih speech every ending konser itu kan kayak emang, belum lagi ketika dia di UN, belum lagi ketika dia ngejawab interview dan lain sebagainya, dia se-charming itu. Kim Namjoon se-charming itu gitu loh. Who doesn't fall for him? Who doesn't fall for him deeply gitu kan? Even kakak ARMY kita aja, Kak Luna Maya tuh bisa sampai secinta mati itu sama Kim Namjoon, right? Tapi emang gimana? It's Kim Namjoon gitu loh. Of course everybody love her, love him gitu. Emang dia se-charming itu sih, menurut gue emang dia se-charming itu gitu loh. Nah, until the day, sampai hari dimana hari penyesatan ini terjadi ya, quote-unquote. Akhirnya gue nonton lah ini, pokoknya gue 22 November tuh kan jadi ARMY kan, 22 November jadi ARMY. Di bulan Desember mereka itu konser kan di LA, bukan Lenteng Agung ya, LA itu Los Angeles ya. Mereka konser di Los Angeles, dan hari terakhir itu kita semua bisa nonton online, nobar gitu kan. Diajaklah gue sama temen ARMY gue gitu loh. Ini namanya Kanini ya, dia termasuk orang yang berarti menyesatkan gue masuk ke dalam jeratan Kim Taehyung ya. Karena yang bikin gue jatuh ke pelukan Kim Taehyung itu adalah si konser Los Angeles ini. Jadi dia bilang sama gue nih, kan kayaknya kamu sekarang ARMY ya gitu kan. Dia kan temenan gue di Instagram tuh, kita gak pernah ketemu nih guys. Ini cuma teman Instagram aja gitu loh. Tapi ternyata kita tetanggaan sama-sama di BSD. Terus gue mulai posting terus tentang BTS, dia jadi negor gue lah, halo Mimi, kamu sekarang suka BTS ya? Dia tuh gitu, iya gitu. Iya halo, aku juga suka BTS, aku ARMY. Dia bilang, oh iya, ini tahu nggak gitu, BTS tuh mau ada konser online loh Mi, dia mau ada yang ngadain nobar gitu kan, mau ikut nggak? Gue nggak ngerti dong, waktu itu masih nggak ngerti apa sih nobar, nonton online konser mereka, gue masih nggak ngerti pokoknya. Tapi ya gue, karena gue waktu itu lagi semangat banget cari tentang BTS, jadi gue mau aja gitu, murahan banget kan, oke, gue mau, gue ikut gitu kan. Udah tuh, until the day kita datanglah ke konser, which is gue tuh pada saat datang konser itu gue terlambat datang ya, kayak jadi itu kan baru kayak sebulanan gue jadi ARMY kan, jadi kayak masih proses everything gitu loh, gue masih processing everything pokoknya. Udahlah, akhirnya gue datang, tuh terlambat juga gue datang, kayak terlambat 20 menitan gitu, konsernya sih belum mulai, tapi kayak intinya gue telat lah, kayak venue-nya dibuka jam 8, gue tuh baru datang kayak jam 9-an ya kalau nggak salah. Udah, masuklah kita ke konser, ya kan, terus tahu dong pembukaan video opening, video intronya konser mereka yang mereka pada pakai baju putih ya kalau nggak salah kan, pakai baju putih pada masuk penjara yang itu. Ini gue langsung keluarin ya videonya ya. Yang ini kan kita nonton, dikasih lihat itu dulu dong. Sampai masuklah adegan Kim Taehyung. Gue langsung kasih videonya sini ya. Kim Taehyung yang lagi di borgol terus berusaha membuka borgolnya dengan mengeluarkan sejumput peniti dari lidahnya, ya kan? Disitulah saya langsung blok. Kira-kira kejadiannya begitu pada saat gue nonton video itu, ya. Ini videonya ini ya. Ini adalah video penyebab gue tersesat ke dalam jeratan Kim Taehyung ya. Dan dari seorang Namjoon RM yang se-charming itu, gue
terjerembab ke dalam jeratan misteri Kim Taehyung gara-gara video ini. Sumpah, ini tuh, makanya video ini sakral banget buat gue. Gue gak bisa banget ngelihat video ini karena gue tuh literally kayak waktu gue ngeliat video itu, gue kayak, ini bukan orang. Ini orang apaan? Di dalam satu video itu, kita bisa melihat karakter Kim Taehyung yang sisi bandelnya gitu loh, kayak yang kayak bener-bener kayak gitu. Hai, sini masuklah ke dalam jeratanku, kan kayak gitu ya, kayak gitu. Itu adalah momen kesesatan gue terjadi. Jadi gue setiap kali gue ngeliat video itu tuh diputer ulang, gue tuh kayak histeris banget karena emang video itu yang bikin gue bikin gue langsung oleng sih dari Kim Namjoon tuh it doesn't mean I don't love RM. Gue tuh OT7, gue cinta 7-7-nya ya, gue OT7, oke? Tapi misalnya seandainya, ini cuma seandainya kayak kita naik di delman ya kan, terus kayak di delman kan lu tau kan sempit kan, terus kita kayak berdelapan harus duduk ya gini. Jadi Kim Taehyung itu orang yang duduk tepat sebelah kanan gue gitu loh, tapi semuanya harus ikut gue. Jadi walaupun itu delman sempit, gue akan tetap masukin 7-7-nya ke dalam itu delman. Intinya karena gue cinta sama 7-7-nya. Akan tetapi yang di sebelah gue gitu mau gak mau harus si Kim Taehyung, kira-kira begitulah ya. Tapi gue cinta sama semuanya gitu ya, gue cinta sama semuanya gitu. Jadi seperti itulah kira-kira ya kan. Nah udah tuh dari video itu, udah gue sepanjang konser itu bola mata gue kayak ada talinya, dimasangin tali benang, cuman ke badannya, mukanya dan semua gerakannya Kim Taehyung kayak gitu. Ya, jadi gue sepanjang konser Los Angeles Day 3 itu, gue ngeliatin dia sampai habis. Gue nggak bisa nggak ngeliatin dia. Pulang dari situ, gue baru cari tahu tentang Kim Taehyung. Dan lo semua pasti tahu dong, semua video-video tentang Kim Taehyung itu menyesatkan. Siapa orang yang bisa nggak suka sama Kim Taehyung? Nggak tersesat dengan semua gambaran-gambaran tentang Kim Taehyung, ya kan? Nah, udah pulang dari itu konser ya kan, gue cari tahu, gue nonton semua video-video Kim Taehyung, dan kebetulan tiba-tiba ada seorang ARMY yang juga tadinya cuma temenan sama gue di Instagram ya. Gue cuma temenan sama, gue sebut aja namanya Karini ya. Karini ini gue cuma temenan sama Karini itu di Instagram ya. Kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah apalah, pokoknya nggak pernah. Mungkin karena dia itu selalu ngeliat gue post tentang BTS, dia jadi negor gue, ARMY, hai ARMY. Secara gue ARMY baru meletak gitu kan ya. Jadi kan gue seneng bangga banget dong dipanggil ARMY, seneng banget dong ada yang nyapa ARMY. Setelah biasanya orang selalu nyapa gue Mimi di Instagram gue selalu gitu dong. Ini udah nyapa gue ARMY, kan gue merasa bangga. Iya kan, oh gue disapa ARMY. Ya gue balas lah kan, hai kak, gue bilang gitu kan. Mulailah kita ngobrol tentang BTS dan ternyata biasnya Kim Taehyung. Jadi pada saat gue baru convert dari Kim Namjoon ke Kim Taehyung, gue cari tahu sendiri tentang Kim Taehyung. Ditambah lagi diracuni gue sama kakak ARMY gue ini karena dia kebetulan cinta matinya Kim Taehyung. Tambah modern lah gue, tambah kelar lah gue ya kan guys. Tambah selesai lah gue, udah nggak ada jalan keluar lagi. Gue tahu pintu masuknya, gue masuk ke situ, gue cari lagi pintu keluar, udah hilang. Ya, sampai detik ini gue tetap terjerat dan terjerembab di dalam jeratan yang penuh liku-liku bersama Kim Taehyung ya. Jadi tuh kayak pada saat itu si kakak ARMY gue itu bilang, oh dia ngirimin video-video kan si Kim Taehyung ini, video Kim Taehyung ini nih. Gue jadi nontonin terus dong, kayak gue udah pengen mati rasanya ngeliatin dia, kayak sesak napas gue ngeliatin si Kim Taehyung gitu ya kan guys, ya kan. Aku yakin deh ini kalau sesama ARMY yang dia Kim Taehyung pasti ngerti lah perasaan gue, pasti ngerti banget kan ya kan. Gue cari-cari sendiri nih ya, terus tiba-tiba terjadilah dimana gue bertemu dengan
dimana gue bertemu dengan home yang dia pakai baju merah itu di mana sih? Gue lupa. KBS ya? Iya kan? Home yang KBS kan? Bener nggak? Apa Mnet sih, gue lupa. Nah, gue masukin ya. Terjadilah gue sampai nonton di video yang. Terus menurut lo kalau udah ngeliat jadi video yang ini, yang pakai baju merah, menurut lo bisa lari dari dia? Lo mikirnya sendiri. Mungkin nggak gue bisa putar balik atau keluar dari ruangan itu, ya kan? Dari situ ketemulah gue dengan video dia pakai kemeja silk warna gold nyanyi Pipe. Terus menurut lo aja, lo nonton sendiri ya, gue bisa kabur lari ngibrit dari jeratan Kim Taehyung setelah ngeliat video ini. Nggak bisa, tidak akan pernah terjadi. Bahkan sampai detik ini ya, apalagi masuk chapter 2 dimana ketika dikatakan chapter 2, Kim Taehyung yang padahal cakep dan seksi banget itu tetapi selama ini selalu berusaha untuk menutupi dirinya dengan pakaian-pakaian yang sopan ya, dibanding adiknya si Jungkook yang bikin kita gila terus. Kan dia enggak ya, dia kan kayak lebih berusaha untuk menutupi diri dengan ya lebih kayak gitulah ya kan, Daegu Boy itu kan. Tapi masuk di chapter 2, tiba-tiba kemarin tepatnya 16 Juni 2022 dia posting foto ini. Gue salah apa sama lu Kim Taehyung? Chapter 2 tuh apa maksudnya? Chapter 2 lo jadi begini. Chapter 2 ini yang lo lakukan masuk chapter 2 tuh ini. Gue harus apa? Gue harus bilang istighfar atau alhamdulillah yang ngerti gak? Tapi gue ngeliat video dia, foto dia kemarin yang ini, yang dia post di Instagram yang ini, gue cuma mau bilang aja, gue bener-bener nyari pintu keluar, gue bener-bener nyari exit. Kalau kalian nemu exit dari perbiasaan Kim Taehyung, boleh lah ya gue dicolek, please banget, colek gue, terus tadi itu pintu keluarnya gue pengen banget, karena gue kayak udah mulai sampai segitu gue, jadi kayak ya udah semenjak gara-gara video itu sampai hari ini akhirnya gue fix jadiin Kim Taehyung sebagai my ultimate bias. Dan walaupun gue balik lagi gue cinta banget sama 77-nya, gue secinta itu, tapi kira-kira itulah perjalanan gue dari awalnya cinta pertama gue itu RM sampai gue akhirnya jatuh cinta sama Kim Taehyung ya. Itu perjalanan singkat aja sih. Gue gak mau cerita banyak-banyak, takutnya kalian juga bosen. Kalian pasti punya cerita masing-masing. And I do really hope, please ceritain sama gue. Terus di komen siapa bias kalian dan kenapa kalian bisa ngebiasin dia. Mungkin kalian juga biasnya sama kayak aku, Kim Taehyung juga. Tell me why kalau dari sisi kalian. Tapi kalau gue, kayaknya tuh gue juga belum sebutin semua deh. The way he moves, that's just killing me inside. Loh, kok gue jadi nyebutin band lain? Tapi he's my bias writer. Kira-kira gue nyeritainnya sampai situ dulu kali ya. Takutnya kita semua tercekat ya. Tapi untuk episode kali ini segitu dulu cerita dari gue, a baby army yang baru jadi army sejak 22 November 2021 yang lalu, which itu berarti baru 7 bulanan ya hampir. I hope you guys enjoy this. Itulah tadi perjalanan gue menemukan bias gue dan juga my bias breaker, but still I love them 7. They are all my best friends till the end of time. Jadi kalau ditanya yang paling cinta yang mana, nggak ada sih, gue cinta banget, sayang banget sama 77-nya. It's just permasalahan cuma posisi duduk di delman aja kayaknya. Intinya ya.
yang duduk di sebelah kanan gue kalau naik delman itu Kim Taehyung, cuma posisi duduk aja. Sekali lagi, kalau kalian gimana cara kalian bisa akhirnya menemukan bias kalian, please write down di comment. I really wanna know cerita kalian. Jangan lupa give me some love and support konten-konten gue terus dengan like, share, comment, dan pastinya subscribe YouTube channel gue. Sampai ketemu lagi, Army dan semua teman-teman YouTube gue. We'll see you again in another episode. Thank you so much, bye.